Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala arjofil almin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama kami dalam acara Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya bersama saya Aderia Rara dan juga di sebelah saya sudah ada Ustazah Zubaidah Indah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Mbak Rara gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Saya agak sedikit deg-degannya Ustazah. Agak kaget tadi. Terima kasih. Oke Ustazah, berarti nanti selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol ataupun nanti Ustazah Zubaidah Indah nanti akan menyampaikan materi yang akan disampaikan, yaitu memilih teman yang akrab. Wah, ini kebetulan buat saya terkhususnya sendiri ya. Kita kan pasti punya teman yang banyak ya Ustazah ya. Ustazah juga pasti memiliki sahabat, teman gitu ya kan buat teman-teman. Nah ini untuk para muda-mudi, sebenarnya untuk memilih teman yang akrab dan terus yang baik, apakah ada kriterianya? Itu kan nanti akan kita bahas di episode kali ini Lentera Kolbu. Nah jadi mungkin saya akan langsung aja ya Ustazah ya untuk mempersilahkan Ustazah Indah tentunya untuk menyampaikan tema kita pada hari ini, yaitu memilih teman yang akrab itu sebenarnya seperti apa. Karena sejauh ini kalau misalnya dalam kehidupan kan berdampak ya Ustazah ya terhadap kehidupan sehari-hari. Wah, Rara nih baik deh kayaknya, soalnya nih temennya Ustazah Indah deh gitu ya kan. Kayaknya rajin nih, ikut rajin nih. Itu kan kadang kan seperti itu ya Ustazah. Mungkin boleh dijelaskan untuk tema kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah pada pertemuan sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas terkait memilih teman akrab. Yang mana sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sudah pernah berwasiat. Jadi Rasulullah itu juga pernah berwasiat dalam hadis yang mulia. Rasulullah katakan perumpamaan seseorang berteman dengan orang yang solih dan berteman dengan orang yang tidak solih. Perumpamaannya itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita punya kemungkinan dapat gratis minyak wangi, ya kan? Atau kalau nggak dapat gratis, kita lebih mudah tahu mana minyak wangi yang wanginya harum everlasting kan gitu. Atau setidaknya kita bisa meninggalkan di pakaian kita bau yang harum. Nah, tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, kalau tidak tubuh dan pakaian kita yang hangus terbakar, pastilah kita akan mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, jadi Rasulullah umpamakan mencari teman itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini ada 2 perkara. Perkara yang pertama itu adalah larangan. Nah, perkara yang kedua itu adalah dorongan atau motivasi. Yang pertama tadi larangan ya. Larangan apa? Larangan untuk berteman dengan orang-orang yang bisa merusak dunia dan agama. Jadi bukan cuma merusak agama kita, tapi juga merusak dunia. Contohnya sederhana, pengguna narkotika lah ya. Betul. Pengguna narkotika itu tidak hanya merusak akhirat, tidak hanya merusak seseorang ya Ustazah, agamanya, tapi juga merusak dunianya sendiri. Pengguna narkotika itu ketika dia sudah edik, sudah kecanduan, sudah ketergantungan, dia nggak bisa melakukan aktivitas layaknya orang normal. Karena kenapa? Karena tubuhnya itu selalu menuntut untuk mengkonsumsi barang tersebut. Ketika tubuhnya tidak mengkonsumsi barang tersebut, tubuhnya akan menjadi terasa demam, gelisah, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Artinya bukan cuma akhiratnya saja, tapi dunianya juga jadi rusak. Betul. Gitu. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan
jauhilah teman pengguna narkotika gitu, karena bisa merusak akhirat dan juga dunia. Yang kedua, dorongan agar kita berteman dengan orang-orang solih, dengan orang-orang yang beriman gitu. Pun kalau kita belum solih, kita akan mendapatkan bau wangi kesolihan seseorang tersebut. Contoh, katakanlah ketika kita sakit, maka bukan hanya ucapan GWS yang akan diucapkannya, doa ya, get well soon gitu ya, nggak, tapi ya, biasa kita ucapkan syafakilah, semoga Allah menyembuhkan kan gitu. Atau ketika kita memberikan dia hadiah, bukan hanya ucapan terima kasih yang diucapkannya, tapi juga syukran jazakillah khair, terima kasih, semoga Allah membalas dengan balasan yang baik gitu. Sehingga walaupun kita belum solih, ketika kita berteman dengan orang yang solih, maka wangi solih itu akan nempel di tubuh kita gitu. Misal kayak ucapan sederhana, ketika kita bersin, kita nggak ngucap alhamdulillah, diajarkan sama dia alhamdulillah. Betul. Itu jadi penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, nah jadi tadi ada dua ya Ustazah ya. Baik tadi yang pertama adalah larangan ya. Larangan, dan juga yang kedua tadi adalah dorongan gitu ya kan. Memang ya pemirsa di rumah terkadang apalagi zaman sekarang ya Ustazah ya, kayak mungkin banyak banget semua kalangan lah, apalagi sekarang kan untuk teknologi yang sudah secanggih ya Ustazah ya. Jadi mungkin ada beberapa orang ataupun beberapa oknum yang masih mungkin imannya juga sama-sama nggak kuat gitu ya Ustazah ya. Banyak yang mungkin terjerumus, banyak yang salah pilih sebagai teman gitu ya kan. Nah jadi terkadang kan kita bingung gitu Ustazah, sebenarnya tuh ranah dia ini baik nggak sih? Terkadang kan ada Ustazah yang dia baik kok, tapi dia nggak pernah sholat, wah tapi dia kayaknya nggak pernah ini deh, kayaknya emang nggak pernah ibadah deh. Nah itu kadang tuh sulit loh Ustazah. Itu gimana ya Ustazah? Ya jadi menentukan standar baik, buruk, standar benar, salah, terpuji, tercela, standarnya itu harus sudut pandang Islam. Gitu. Berarti kita nggak salah ya Ustazah kalau memiliki apa ya standar-standar seperti itu? Ya enggak, ya justru memang kita harus punya standar. Makanya di dalam Islam kan juga ada yang namanya hukum kelayakan. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, ya kan? As-salihu was-salihat, kan gitu. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitu juga laki-laki yang tidak baik untuk perempuan yang tidak baik. Jadi seperti itu. Ya, bahkan di dalam Islam kan juga ada perintah untuk mohon maaf ya, nikahkanlah pezina laki-laki dengan pezina perempuan. Gitu. Jadi nggak boleh seorang pezina itu kita nikahkan dengan seseorang yang bukan pezina. Jadi ada hukum kelayakan. Jadi seperti itu. Itu juga berlaku di hubungan pertemanan ataupun untuk memilih teman akrab tersebut ya Ustazah. Kadang memang tidak bisa dipungkiri Ustazah, terkadang tuh karena mungkin kita sebagai umat muslim kan nggak semua umat juga kan tahu, bahkan mungkin buat teman-teman yang mungkin pengetahuannya kurang ataupun apa, nah jadi buat teman-teman harus stay tune ya, karena kita lagi ngobrolin tentang memilih teman yang akrab, karena saya juga tuh termasuk yang ya saya tidak seilmunya sebesar itu gitu saja tentang agama, tentunya masih sama-sama belajar gitu saja. Jadi ada beberapa teman yang mungkin untuk saat ini tuh saya agak jauhi gitu. Mungkin udah pernah saya nasehati, ini saya sharing ya, ya Ustazah saya udah pernah saya nasehati ataupun nggak mau temenan sama kamu, orangnya kamu di sosial media mainnya gini gitu. Mungkin contohnya pulang larut, mungkin itu tadi nggak pernah beribadah, sukanya marah-marah ke orang lain gitu ya Ustazah. Jadi terkadang kan dari dampak toksik ya kalau aja. Nah bener Ustazah, toksik banget. Mungkin ke saya enggak Ustazah, tetapi karena perilakunya seperti itu, dia dikenal oleh semua orang tuh orangnya nggak baik loh. Kok Rara mau sih temenan sama orang seperti itu? Berarti kayak, ya itu bener ya Ustazah, kalau kita teman sama yang berteman dengan apa tadi, pembuat besi ataupun apa tadi, kita terkenanya hal yang tidak baiknya. Ya, Rasulullah juga bilang kan, agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Kalau mau lihat agama seseorang, lihatlah teman dekatnya siapa. Jadi seperti itu. Masya Allah, aku jadi deg-degan ya. Kalau dijauhin nggak apa-apa ya Ustazah. Mungkin jaga jarak aja gitu kali ya. Jarak. Oke, jadi seperti itulah untuk segmen kita pertama tentang memilih teman akrab. Jadi semoga buat teman-teman di rumah
ataupun buat ayah bunda, mungkin ini bisa jadi patokan ya untuk diawasi anak-anaknya, ataupun buat kita juga. Semoga kita sama-sama belajar untuk gimana caranya memilih teman yang akrab. Nanti mungkin Ustazah Zubaidah Indah nanti akan menyampaikan lagi tema kita pada hari ini. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya masih bersama saya Adria Rara dan juga Ustazah Zubaidah Indah. Tentunya kita sedang membahas tentang tema kita pada hari ini, yaitu memilih teman akrab. Ini buat teman-teman yang masih sulit banget mengendalikan milih-milih teman yang baik gimana sih untuk memilah, wah aku selalu dihianati temanku, aku selalu disakiti, ataupun aku kenapa nggak cocok ya sama beliau gitu ya. Boleh stay tune di acara kita ya selama sejam ke depan, dan kebetulan kita ini sudah di segmen kedua. Jadi untuk segmen pertama tadi Ustazah Indah juga sudah menerangkan bahwa memilih teman yang akrab itu seperti apa di kehidupan sehari-hari tadi. Dan untuk di segmen kedua ini mungkin Ustazah Indah boleh dong kasih tahu ataupun menjelaskan sebenarnya tentang kriteria teman akrab menurut Islam. Mungkin ada bahaya yang memilih teman yang buruk juga, nanti boleh di-sharingkan. Ustazah, saya persilakan. Ya, baik. Baik, memang di dalam Islam sudah tadi dikatakan bahwa justru kita dilarang untuk berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang bisa merusak akhirat dan dunia kita. Tapi kita justru diperintah dan didorong, dimotivasi untuk mencari teman-teman yang solih. Teman-teman yang solih itu teman yang seperti apa? Gitu. Nah, teman yang solih itu standarnya ya harus kita tekatkan kepada standar Islam. Dia bukan hanya jujur, ya, bukan hanya baik. Misal contoh di sekolah, dia baik, setiap ujian dia mengasih contekan. Kan? Berarti kan itu baik, tolong-menolong dalam kemaksiatan, tolong-menolong dalam ketidakbaikan kan. Oh iya benar. Berarti dia bukan teman yang baik kan gitu. Atau, mohon maaf ya, zaman sekarang kan sedang ramai isu perselingkuhan tuh. Oh iya, waduh. Teman selingkuh kita yang tutup-tutupin, nggak kita nasehatin, oh iya, kan betul. gitu. Ada banyak kasus seperti itu, Ustazah. Baik dia itu penjaga rahasia, cuman rahasia kemaksiatan kan gitu. Justru teman yang baik itu adalah apa ya? Yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Gitu. Dan terus-menerus mengajak dalam kebaikan. Nah, karena memang tidak dipungkiri ya Ustazah, mungkin saya potong nggak apa-apa ya Ustazah. Terkadang alih-alih ini kayaknya nggak masalah, toh juga ini kok suaminya juga nggak pernah ada gitu ya kan. Mungkin tidak pernah memberi perhatian ataupun apa gitu ya kan. Alih-alih dia baik, tetapi memang setelah dinotis terkadang kan kita sebagai alih-alih teman, tapi mensupport hal-hal yang itu seharusnya terkadang tuh kita gini loh Ustazah, mungkin kok nggak ngasih tahu sih Ra, ya itu bukan urusan saya, ataupun biarlah nanti tahu sendiri. Nanti dia kita nanti dibilang, wah kamu ini merusak rumah tangga saya, kamu ikut campur tentang masalah-masalah gitu Ustazah. Ya gitu ya, jadi memang urusan pertemanan ini luar biasa sekali kalau tidak kita dasari dengan landasan keimanan. Jadi di hubungan pertemanan juga harus kita landasi dengan keimanan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Teman adalah maut nanti kan. Oh iya betul. Nah di dalam Islam itu nanti ya kita bahas bahaya, kita bahas dulu yang indah-indahnya dulu ya. Boleh, yang menurut Islam ya Ustazah. Gitu. Apa sih yang akan kita peroleh ketika kita mempunyai teman-teman yang solih? Keuntungan apa gitu kan yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kita akan selalu diingatkan. Gitu. Ada 3 sahabat yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Yang ketiga-tiganya ini adalah teman duduk Abu Bakar As-Siddiq. Dari duduk, ngobrol, temenan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka jadi ikutan masuk Islam. Diingatkan untuk beriman. Kita pun juga sama. Ketika kita
duduk dengan orang-orang solih yang tadinya kita sholatnya Molor ya molor Ustazah ya, gitu kan. benar. Diajak tepat waktu ya nggak mungkin kan. Iya. Orang lain sholat nggak mungkin kita nggak sholat. Betul. Jadi ikutan tepat waktu kan gitu. Diingatkan untuk beriman dan beramal soleh. Tuh. Yang kedua ada alarm ya. Jadi ada alarm. Yang kedua kita akan didoakan di setiap sholat. Bacaan sholat kita itu di tahiyat akhir apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu setiap sholat kita baca. Maknanya apa? Semoga keselamatan selalu tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Jadi kalau kita temenan sama orang sholih, kita selalu didoakan oleh mereka. Begitupun kita, ketika kita menjadi sholih, kita selalu mendoakan mereka. Bahkan di hadis, salah satu hadis dikatakan bahwa doa seseorang yang mendoakan temannya, sementara temannya tidak tahu, itu adalah doa yang mustajab. Misal nih, saya di rumah mendoakan Mbak Rara, semoga Mbak Rara enteng jodoh, murah rezeki, ya kan, dijauhkan dari segala bala, dimudahkan segala urusannya, kan gitu, dimudahkan dalam ketaatan, istiqomahkan dalam kebaikan, gitu. Itu doanya mustajab, makbul langsung. Tanpa diketahui oleh kita sendiri. Tanpa diketahui. Nah, bahkan dijawab sama malaikat doa itu untukmu juga. Jadi 1 kali dayung, 2 pulau terlewati. Mendoakan Mbak Rara, tapi saya juga dapat kebaikan dari doa tersebut. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita punya 1 teman solih. Bayangkan kalau kita punya 10 teman solih. 10 orang yang mendoakan kita. Free pass masuk surga nggak ini? Jalan Masya cepat, Allah, jalan pintas. cepat. Masya Allah, betul. Makanya kita diajarkan untuk memperbanyak teman solih supaya banyak juga yang mendoakan kita. Masya Allah. Yang ketiga, nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat, itu dikumpulkan bersama-sama. Kata Rasulullah, innal mar'a ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, orang-orang pengikut beliau, bahkan orang-orang solih sesudah beliau kan gitu, maka kita akan bersama mereka di surga nanti. Maka di Jannatul Firdaus. Jadi dengan modal cinta saja kita bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, kalau kita mencintai, mohon maaf ya, ahli maksiat gitu kan, maka di hari kiamat kita akan bersama dengan mereka. Nah, bahkan satu lagi hadis yang mengatakan bahwa, ini menarik hadis ini, yang mengatakan bahwa di hari kiamat kelak ada di neraka beberapa orang mukmin itu dibebaskan dari api neraka. Nah, beberapa mukmin ini nanti akan meminta kepada Allah, ya Allah, sungguh si fulan itu pernah puasa sama kami, pernah sholat sama kami. Maka kata Allah, keluarkanlah mereka yang kalian kenal. Dikeluarkan semua orang yang mereka kenal, terus mereka sampaikan, ya Allah, tidak ada lagi orang yang kami kenal. Jadi teman itu juga bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Kalau dia sudah bebas, dia akan selamatkan kita. Kalau kita masih belum bebas dari siksa api neraka. Itu luar biasanya kita punya teman solih. Iya. Itu tadi ada 2 ya Ustazah. Masih ada lagi nggak kira-kira Ustazah? Sudah ya. Jadi memang walaupun sedikit tapi pemirsa luar biasa. Tiket masuknya langsung gitu ya Ustazah ya ke surga. Apalagi tadi hanya diminta seperti itu gitu ya Ustazah, terpisah. Terkadang kan mungkin ada beberapa hal yang belum pernah tahu kalau dahsyatnya doa dari seorang teman gitu ya Ustazah ya. Kalau tahu seperti ini, saya akan mencari teman yang soleh. Biar banyak orang yang mendoakan. Amin. Betul sekali Ustazah. Ternyata nggak baik dalam di dunia, tapi kan dari hati yang lain juga dia baik seperti itu. Masya Allah. Nah, lanjut Ustazah. Kira-kira kalau untuk dari bahayanya memiliki teman yang kurang baik ini kira-kira seperti apa? Nah ya, sekarang kita balik ke bahaya. Bahayanya itu juga tidak kalah mengerikan ya. Yang pertama, waktu berlalu tanpa bernilai pahala. Ibarat pedagang batu es atau es batu. Ya kan? Kalau dibiarkan es batu itu akan mencair. Kalau dia mencair tanpa berganti uang, rugilah penjual es batu tadi. Betul. Begitu juga dengan diri kita. Waktu berlalu tapi tidak berganti dengan pahala, maka rugilah kita. Nah, punya teman yang tidak paham agama, seandainya dia tidak mengajak maksiat, waktu kita akan habis dengan hal-hal mubah. Contohnya apa? Ngajak nonton bola. Oh iya. Itu kan nggak bernilai pahala kan? Betul. Atau nonton drakor.
Aduh, Ustazah. Apa bahasanya zaman sekarang tuh yang nonton terus-menerus continue itu. Ini apa namanya? Maraton, Ustazah. Iya, maraton drakor. kan sampai jam Subuh. 1 2 malam. Subuh baru tidur. Nauzubillah, siapa ini, guys? Habis waktu ya kan. Bener. Berlalu tanpa bernilai pahala. Atau main game, mabar. Yuk, mabar. Dia memang nggak maksiat, tapi waktu kita berlalu tanpa bernilai pahala. Nah, itu suatu kerugian. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan innal insana lafil khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Waktu berlalu tuh kalau nggak kita gunakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal solih. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan mereka saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kecuali orang-orang tersebut dia nggak rugi gitu. Betul sekali. Terkadang kan kita kan, aduh nggak sempet nih ngatamin Al-Quran nih Bu, gitu ya kan Ustazah pas ngaji. Ngapain aja, sibuk. Taunya pagi mabar dulu, malam nonton bola dulu, yang cewek-cewek mungkin nonton drakor. Mungkin tidak dipungkiri, saya pun pernah lah Ustazah, mungkin beberapa kali. Jadi buat teman-teman jangan ditiru ya, karena mungkin kita ngerasa happy Ustazah gitu ya kan. Wah, nggak ngerasa berdosa. Iya kan, cuma nonton kan. Nauzubillah ya Allah, maaf. Iya, terkadang begitu Ustazah, karena wah senang nih idolanya. Atau jam sekarang scroll TikTok kan, Scroll sampai 2 jam nggak terasa kan. Tidak terasa. Kalau gitu kajian ngantuk kan. Wah, nauzubillah, pokoknya semoga kita dihindari dari sikap-sikap yang seperti itu ya Ustazah ya. Itu bahaya yang pertama, waktu berlalu tanpa bernilai pahala. Baru pertama, boleh lanjut Ustazah. Bahaya yang kedua itu, nanti di hari kiamat kita akan saling salah menyalahkan. Perumpamannya gini, pengguna narkotika, misal, yuk kita, kalau saya punya 1, akan saya bagi untuk kamu juga, kan gitu. Benar. Tapi ketika ditangkap polisi, maka mereka akan saling menyalahkan. Siapa yang mengajak duluan, siapa yang memfasilitasi, saling salah. Begitu juga nanti di hari kiamat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, al-akhillah yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, teman akrab itu, teman karib itu, pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Mereka akan jadi saling musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena bertakwa tadi saling mendoakan kan, saling mengajak ke surga. Benar, Tapi kalau berteman dalam kemaksiatan, tolong menolong dalam kemaksiatan, justru mereka nanti bermusuhan. Maka di dalam Quran surat Abasa dikatakan kan, yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang akan lari dari akhi, saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abi, dari ayahnya. Karena kenapa? Karena mereka akan saling salah menyalah. Misal contoh, saudara menyalahkan, kenapa kamu tidak mengajak saya dalam kebaikan? Kenapa kamu mengajak saya dalam keburukan? Anak akan menyalahkan orang tua, kenapa orang tua tidak mendidik saya dengan Islam? Gitu. Orang tua akan menyalahkan anak, kenapa kamu tidak menjadi anak yang solih? Gitu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Itu keadaan di hari kiamat kelak. Gitu. Makanya pertemanan juga begitu, akrab tapi saling tolong menolong dalam kemaksiatan, di akhirat justru nanti bermusuhan kan gitu. Kayak Fata Morgana, terlihat indah tapi semuanya semu. Gitu. Dua saja Ustazah ya. Tadi yang pertama tadi apa tadi Ustazah? Waktu berlalu tanpa bernilai pahala. Tanpa bernilai pahala, dan yang kedua juga tadi adalah saling bermusuhan ketika di akhirat. Wah, itu sangat sedih ya Ustazah ya. Ternyata itu tadi mungkin ada beberapa yang termasuk saya sendiri, karena kan kita kan kadang kan mikir nggak pakai hati aja Ustazah ya, kadang pakai logika gitu ya. Kenapa kalau pakai hati ya kasihan, apa dia udah baik, udah ini gitu ya kan. Tapi ternyata kalau tiap hari ngajaknya ngobrolin yang tidak bermanfaat, ataupun yang mengajak kita, wah mungkin main dari asar sampai maghrib, tembus lagi sampai isya nongkrong gitu di kafe, ngopi kan, gibah malah jadi. Terus pas Allah azan memanggil gitu ya kan, masih tetap nongkrong gitu ya kan, nggak ada yang saling mengingatkan. Wah, itu sangat
mungkin kita tetap mungkin secara di dunia itu mungkin kita ngerasa lebih akrab, lebih Ustazah, lebih dekat, Terpisahkan. tak terpisahkan karena ngobrolnya 24 Teman jam. sejati ya. Betul, ternyata dalam hal itu justru kebalikan nanti, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Semoga buat teman-teman stop nongkrongnya lama-lama ya, mabar apalagi, ataupun hal-hal yang mungkin bisa merugikan kita semua seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah kriteria teman akrab menurut Islam, dan juga tadi bahayanya juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Zubaidah Indah. Dan nanti kita akan lanjut lagi ngobrol lebih banyak tentang tema kita pada hari ini, yaitu memilih teman akrab. Jadi kita mau break dulu, tetap bersama kami di acara Lentera Kolbu, sejukan. Pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, sejukan hati, inspirasi diri. Tentunya masih bersama saya Deria Rara dan Ustazah Zubaidah Indah. Tentunya kita sudah tiba di segmen ketiga. Jadi buat pemirsa Lentera Kolbu yang ketinggalan di acara kita hari ini, untuk di segmen pertama dan segmen kedua, nanti boleh streaming aja di YouTube ataupun di Facebook kita di @TVRI Bangka Belitung untuk episode kali ini di hari Jumat 6 September 2024 tentang memilih teman yang akrab. Jadi kita untuk di segmen ketiga ini akan melanjutkan bertanya kembali. Tadi kan Ustazah Indah sudah memaparkan dia untuk tema kita pada hari ini, kurang lebih juga, Masya Allah ilmunya. Terima kasih banyak Ustazah ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan ini untuk segmen ketiga kita akan bertanya, ada beberapa pertanyaan ya Ustazah ya, yang akan dijawab oleh Ustazah Zubaidah. Nah Ustazah, kira-kira nih apa yang harus dilakukan kalau kita merasa nyaman berteman dengan orang yang tidak membawa pengaruh baik tapi susah meninggalkannya? Kalau kita kurang nyaman ya. Betul. Yang kalau misalnya kita nyaman nih berteman sama orang yang ya udah dia nggak ada bawa perubahan yang baik, ataupun tidak solih itu tadi, ataupun yang jauh lah Ustazah, tapi kita tuh juga tuh segan untuk meninggalkannya, itu gimana Ustazah? Iya. Baik ya, terkait dengan kita nyaman sama teman yang nggak punya pengaruh baik terhadap kita ya. Betul. Tapi kita juga nggak bisa meninggalkannya gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang tidak bisa kita tinggalkan. Satu, orang tua, saudara kandung, suami atau istri, dan anak. Keluarga besar. Keluarga inti ya. Itu yang nggak bisa kita tinggalkan. Selebihnya itu masih bisa sebenarnya kita. Termasuk teman. Termasuk teman. Nggak ada ikatan apa-apa kan. Betul, nggak ada ikatan darah. Nggak ada ikatan hubungan. Misalkan golizo, hubungan suami istri, masih bisa sebenarnya. Jadi bagi kita kalau nggak membawa pengaruh baik dan kita tidak bisa membawa pengaruh baik untuk dia, mundur diri dulu. Mundur dulu ya guys. Mundur gitu. Dulu, gitu. Jadi seperti itu ya Ustazah ya? Boleh. Nah tapi kan terkadang lagi-lagi itu tadi loh Ustazah, itu tadi mungkin ada beberapa orang mungkin ya pikirannya nggak kayak Rara nih, tadi kan mungkin bisa lah karena kita sadar nih, ataupun kita udah ada pemahaman ataupun perubahan gitu loh Ustazah. Oke, mungkin dia baik nih, temenan dari SMP, wah dia baik, dia suka ngasih aku jajanan, raktir aku ini udah gitu ya. Semakan seminum. Udah semakan seminum gitu ya kan Ustazah. Tetapi kok kita juga nggak ada perubahan, dan dia juga kok dilihat-lihat udah nggak pernah ibadah, ataupun mungkin dalam sisi lain untuk keagamaannya aku juga nggak pernah ngerasakan ada perubahan yang maju dalam diriku gitu ya kan. Jadi mungkin SMA, wah kayaknya aku kayaknya nggak bisa deh teman sama dia, karena itu tadi tidak bisa ataupun tidak membawa perubahan apa-apa. Kan cukup sulit ya Ustazah untuk merubah mindset seseorang gitu loh Ustazah. Ya jadi memang makanya tingkah laku kita itu tergantung dengan pemahaman kita. Kita ketemu sama 3 orang. Orang pertama yang kita cintai, orang kedua yang kita benci, orang ketiga yang tidak kita kenal. Tingkah laku kita akan berbeda dengan orang yang kita cintai, akan berbeda dengan orang yang kita benci, akan berbeda dengan orang yang tidak kita kenal. Apa yang menyebabkan tingkah laku kita berbeda? Karena pemahaman kita kepada seseorang tersebut berbeda. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi tingkah laku itu tergantung perilaku seseorang itu tergantung pemahamannya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih sadar pemahamanmu yang belum berubah gitu ya. Iya Iya gitu ya Ustazah ya. Mungkin kan kita dulu pada saat SMA fans sama aktor si A kan gitu. Kemudian pada saat kuliah berubah tuh fans kita, bukan lagi aktor si A gitu, tapi ke ustadz-ustadz kan ya zaman sekarang kan. Ustazah Indah gitu ya. Ustadz enggak, kalau zaman sekarang kan Ustadz Hanan Ataki kan jadi dikagumi banyak kaula muda kan gitu. Ya dulunya mungkin zaman dulu kan kita kenal hanya dengan konser saja. Kalau zaman sekarang enggak, sudah banyak sekali kajian ustadz ustazah yang digandrungi oleh anak muda. Kenapa bisa sih kajian keagamaan hari ini ramai? Karena pemahaman masyarakat sudah berubah. Pemahaman masyarakat sudah mencintai Islam, sehingga kalau ada kajian Islam, masyarakat sudah berbondong-bondong untuk ikut. Apalagi kajian UAS. Oh iya betul. Wah, kemarin saya nonton tahu Ustazah di lapangan. Betul sekali, Masya Allah. Karena memang berarti tergantung ke diri kita masing-masing ya Ustazah ya untuk pemahamannya seperti itu. Jadi buat pemirsa di rumah, kalau misalnya pun kamu ngerasa susah, berarti memang kamu belum sampai ke sana tuh gitu ya kan. Kamu ngerasa ya udahlah fine-fine aja lah, yang penting dia juga nggak ngapa-ngapa, nggak membawa gini-gini ya. Tapi balik lagi kalau kamu ngerasa kok ilmu agamaku seperti ini aja, kok aku ngerasa kayaknya, biasanya kan banyak teman banyak rezeki juga ya Ustazah ya, karena sering didoakan itu tadi gitu kan. Tapi kok ini enggak gitu ya kan, ya boleh nanti kita koreksi diri masing-masing seperti itu. Terima kasih Ustazah untuk jawaban yang pertama. Yang kedua ini Ustazah, gimana cara menghadapi teman yang suka iri atau dengki sama kita? Seperti itu. Ya baik ya, terkait iri dan dengki itu kan masalah hati ya sebenarnya, nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Betul. Nah, tapi kalau diri kita bisa kita lihat. Nah, bagaimana menyikapi iri dan dengki? Yang pertama kita introspeksi diri dulu ya. Ada nggak kita nih flexing pamer sesuatu berlebihan, pamer berlebihan misal, yang tidak berlebihan, karena memang seorang yang baik itu juga tahu kapan waktu untuk memamerkan kenikmatan dan kapan untuk menutup kenikmatan. Contoh sederhananya kayak kejadian di Palestina, di Gaza kan gitu, yang sempat viral kan gitu, dan rasanya nggak ahsan, nggak punya rasa empati kalau kita pamer makanan-makanan lezat, sementara saudara kita di sana sedang menderita, sedang disiksa, kesulitan makanan kan gitu. Ada empati gitu kan. Kita juga jangan bersikap untuk memancing agar penyakit iri dan dengkinya itu bisa muncul. Makanya ada yang namanya penyakit ain kan. Betul. Kayak sering ada ustazah lebih memilih untuk tidak men-show up muka anaknya atau men-show up kebahagiaan keluarganya, khawatir terkena penyakit ain. Karena memang penyakit ain itu bisa datang dari orang yang iri dan dengki sama kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa mengontrol semua perasaan orang. Betul. Tapi kita bisa mengontrol perasaan kita. Nah, sehingga kalau ada orang yang iri dan dengki sama kita nggak bisa mengontrolnya. Nah, dan Allah yang maha membolak-balikan hati, sehingga kita berdoa sama Allah agar dilindungi dari kejahatan hati seseorang. Nah, tapi saya juga pernah baca, bagaimana kalau kita nih yang punya rasa iri. dengki. Caranya untuk memadamkan api iri dengki itu caranya yang pertama dengan mendoakan orang yang kita iri. Karena dengan kita mendoakan, ketika dia mendapatkan kebaikan, maka kita akan lega. Oh, itu hasil dari doaku. Gitu. Yang kedua, cara menyiram api iri dengki itu dengan memberi hadiah kepada dia. Karena dengan memberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada dia. Kalau kita sudah cinta sama orang, kita akan berharap kebaikan untuk orang tersebut.
gitu. Jadi seperti itu ya Ustazah ya. Terkadang kan Ada obatnya juga kan. ada obatnya. Terkadang kan yang memang itu kan Ustazah, ih apa sih dia ini kok pamer-pamer terus ya gitu ya kan. Iya tahu kok handphonenya baru gitu ya Ustazah ya. Cuma lewat itu kayaknya sepatunya baru lagi gitu ya kan. Terkadang rasa julidnya itu loh, nauzubillah ya Allah. Jadi terkadang Tapi iri itu ada yang iri yang diperbolehkan, ada iri yang tidak diperbolehkan. kalau iri tentang agama mah nggak apa-apa Ustazah. Iya, kalau gitu iri kan. duniawi tidak diperbolehkan Iya, tidak justru. Dia beli iPhone 15 Pro Max, Oh iya betul. besoknya beli Samsung S24 Ultra kan gitu. Waduh, luar biasa. Itu nggak diperbolehkan iri yang demikian. Iri yang diperbolehkan cuma dalam dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua orang yang menimpakan hartanya di jalan Allah. Itu yang harus kita irikan. Itu yang ya, harus kita Ustazah. iri gitu. Ilmunya banyak. Terus hartanya diinfakkan juga di jalan Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, kalau saya sekarang tuh iri sama orang yang taat, tapi hartanya banyak digunakan untuk jalan dakwah, Masya Allah. Luar biasa. Luar Ustazah. Semoga kita rezekinya selalu lancar dan Amin. bisa seperti itu ya Ustazah ya. Pelan-pelan. Ya Allah gitu ya. Jadi itu seperti itu ya untuk teman-teman. Itulah cara menghadapi teman yang suka iri atau dengki sama kita. Nah terkadang, tapi kalau misalnya kita kayak, wah kayaknya aku mending mute aja deh, kan ada ya Ustazah, postingannya bisa nggak keluar gitu kan. Itu nggak dosa kan Ustazah? Ya, nggak dosa. Nggak dosa lah ya gitu kan. Kan apa ya, biar diri kita Menghindari, menghindari gitu. Oh, aku terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. jadi seperti itu dan dibubuhi oleh tips dari Ustazah Indah tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan teman yang jauh dari jalan agama tanpa ikut terpengaruh Ustazah? Emang masih boleh temenan ya? Oke, silakan jawab dulu, Ya, Ustazah. kalau kita Kamu jaga silaturahmi. betul. Suri teladan yang terbaik itu kan adalah Rasulullah SAW. Betul. Jadi Rasulullah itu ketika beliau meninggal, terus Aisyah wasiat ke ayahnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Rasulullah semasa hidup selalu memberi makan orang buta. Ketika Rasulullah meninggal, nggak ada lagi orang yang memberi makan orang buta tersebut kan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lah yang memberi makan. Pada saat Sayyidina Abu Bakar memberi makan, bingung karena orang buta tersebut selalu mencaci maki Rasulullah. Jadi orang yang selalu diberi makan itu ternyata orang yang mencaci maki Rasulullah SAW. Berarti bikin nggak nyaman kan? Betul. Tapi selalu diberi makan oleh Rasulullah. Dikasih makan karena Abu Bakar kesal. Orang buta tadi selalu memaki-maki Nabi Muhammad dengan agak kasar. Abu Bakar tadi memberikan makanan kan gitu. Langsung diludahin sama orang buta itu. Siapa ini yang memberi makan? Ini bukan orang biasanya. Orang biasanya itu dengan lemah lembut memberi makanan. Ini kok dengan kasar? Tahu orang buta tersebut. Terus dijawab sama Abu Bakar, orang yang memberi makan itu adalah orang yang engkau maki setiap hari. Gitu. Jadi kalau kita nggak nyaman berbuat baik itu ke semua orang, tapi memilih teman akrab itu tidak semua orang. Tidak bisa semua Tidak orang. bisa ya, semua Ustazah. orang gitu. Jadi kalau dia tidak baik bukan berarti tidak Kita harus menjadikan tidak berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita. Gitu. Tetap berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, tapi memang jangan dijadikan teman akrab atau sahabat sejati atau teman duduk gitu. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia sekedar bertamu gitu kan, bersilaturahmi ya. hanya kenal, menyapa gitu. Memberi makanan kepada dia kan itu sangat dianjurkan. Oke, jadi untuk hal seperti itu tidak masalah ya Ustazah ya, bukan berarti menjauhi itu tidak berteman, tapi tidak alangkah baiknya untuk berteman dekat ataupun teman duduk mending cari yang lebih baik ataupun seperti itu ya pemirsa. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Ustazah. Apakah ada manfaat dunia dan akhirat jika kita memiliki teman yang saleh Ustazah? Nah ini buat pemirsa mungkin tadi yang nggak nyimak ya di segmen kita sebelumnya, tapi boleh Ustazah Indah akan menjabarkannya lagi, boleh Ustazah? Iya, manfaatnya apa? Dapat teman solih gitu kan di dunia dan di akhirat. Betul. Gitu. Jadi dunia itu kan bayangan dari akhirat. Dunia itu bayangan dari akhirat. Kalau akhiratnya baik, maka dunianya baik kan gitu. Nah, kalau punya teman yang baik, itu akan membuat akhirat kita menjadi
baik. Kan gitu. Sehingga dunia kita juga menjadi baik gitu. Sehingga punya teman yang baik, manfaatnya bisa manfaat dunia akhirat. Salah satu contohnya misal di dunia dicarikan pekerjaan yang halal. Nggak mungkin teman solih itu memberikan pekerjaan mencuri. Benar. Wah, kita ini ngambil ayam tetangga deh gitu ya. Ngambil ayam tetangga. Biar kenyang kan gitu ya Mas Aza. Pasti teman yang solih itu akan memberikan pekerjaan yang baik. Even sebagai sopir, sebagai apa ya? Ya, mungkin tidak sebaik yang gimana tapi Tapi istilahnya mulia halal di gitu dalam ya Islam Ustazah. halal Betul, gitu, betul, betul. pekerjaan yang halal gitu. Tidak mesti itu yang dunia. Dan juga akan mengajak ke akhirat. Saya punya temen yang bekerja siang dan malam. Luar biasa Luar semangatnya biasa, Ustazah. ya kan? Sehingga ibadahnya kurang, dakwahnya kurang kan gitu. Diingatkan juga kan betul. gitu. Yuk nyari duit, rezekinya dari Allah. Jangan lupa untuk ibadah juga kepada Allah. Kan gitu. Sehingga dunia nanti akan diingatkan, akhirat juga diingatkan. Apalagi misal contoh kayak ya misal kayak bapak-bapak ya. Misal kalau dia sibuk kajian nih, nggak cari nafkah kan gitu. Ya nanti akan diingatkan sama bapak-bapak yang lain. Cari nafkah juga kewajiban, mencari ilmu juga kewajiban, dakwah juga kewajiban. Semuanya harus dijalankan. Sama seperti kita nih. Kalau kita perempuan nih kan gitu, diingatkan untuk menutup aurat, untuk menghindari interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis. Betul. Gitu, sesama kita selalu diingatkan. Makanya di dalam surat Al-Asr itu kita bukan golongan orang-orang yang merugi karena kita beriman, beramal solih, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi seperti itu deh Ustazah ya, untuk manfaat dunia dan akhirat ya pemirsa. Jadi itu udah setara gitu ya Ustazah ya. Di dunia seperti ini tapi di akhirat nanti akan seperti itu. Jadi untuk timbal baliknya ada. Jadi semoga terjawab untuk pertanyaan kita di segmen ketiga ini. Terima kasih banyak Ustazah Indah ya sudah menjawab. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir tentunya. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara Lentera Kolbu, sejukkan hati, inspirasi diri. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, sejukkan hati, inspirasi diri. Ini kita sudah tiba di segmen terakhir ya Ustazah. Masya Allah tidak terasa ngobrolnya sangat bermanfaat tentunya untuk pada sore hari ini selama 1 jam ke depan, yaitu tetap membahas tema kita yaitu memilih teman akrab. Jadi buat pemirsa yang ketinggalan nanti boleh streaming aja di YouTube ataupun di Facebook kita untuk episode kali ini di 6 September 2024 di hari Jumat. Nah Masya Allah Ustazah, ini mungkin boleh dong untuk sekaligus kita menutup perjumpaan kita kali ini, kesimpulan dari tema kita pada hari ini, dan juga nanti boleh langsung dipimpin doa untuk kita closing. Boleh saya persilakan Ustazah. Jadi seperti mengutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, nikmat terbesar di dalam hidup itu selain nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat mendapatkan teman solih dan solihah. Kalau Imam Syafi'i berkata, ketika kamu sudah mendapatkan teman yang solih dan solihah, maka genggamlah erat ia, jangan pernah lepaskan. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini dianugerahkan oleh Allah teman-teman yang solih, circle yang baik, sehingga kita juga menjadi solih dan menjadi baik. Ya, kita doa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira 'amali khatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi untuk tema kita pada hari ini kita akhiri sampai sini. Jadi buat pemirsa, sampai jumpa lagi di minggu depan tentunya. Untuk akhir ini saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas bersama saya ada Ria Rara dan juga Ustazah Zubaidah Indah. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. إله